Channel saya ini tentang prediksi. Buat kalian yang alergi dengan prediksi, silahkan dilewati. Dan buat kalian yang ingin menonton, ambil sisi positifnya saja. Hari ini akan saya prediksi tentang Bunda Maya, dimana kita tahu saat ini Bunda Maya lagi bersitegang dengan mantan. Yang saya ingin lihat, apa yang harus dilakukan Bunda Maya untuk menghadapi hal ini? Karena Bunda Maya di sini kan sudah menjadi seorang istri dari pengusaha yang tajir, bagaimanapun dia juga harus menjaga nama baiknya, dan apalagi anak-anak juga sudah tumbuh dewasa. Apa yang harus dilakukan Bunda Maya dalam menghadapi permasalahan ini? Mari kita kuak di sini. Ada nasihat-nasihat apakah? Ada saran-saran apakah untuk Bunda Maya ini? Ada simbol keyakinan, ada simbol memaafkan, ada simbol perubahan, ada simbol victim, korban, ada simbol ini wisdom, kebijaksanaan. Nah, kemudian dari kartu yang kedua seperti apa sarannya? Ada simbol wake up call, ada simbol promise, berjanjilah. Kemudian di sini ada simbol purification, pemurnian. Ada simbol aktivasi, mengaktifkan kembali kekuatannya. Kemudian di sini ada simbol celebration, perayaan. Kartu yang ketiga ini sarannya bagaimana, Kak? Karena capek loh ya menghadapi hal-hal semacam itu. Udah bercerai tapi masih saja rame. Apalagi dua-duanya public figure, jadi disorot oleh publik apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ada simbol seseorang ditusuk pedang dari belakang. Kemudian di sini ada simbol seorang ratu yang mengalami kelelahan atau capek menghadapi hal semacam ini. Kemudian di sini ada simbol cinta. Kemarin itu saya prediksi juga ada simbol cinta. Di sini juga ada simbol ini ya, simbol cinta juga keluar. Kemudian kartu yang nomor 3 ini matahari. Ada simbol berusaha untuk mengobati atau berusaha move on dari masa lalu. Jadi guys, seperti ini ya. Ini saran-saran yang harus dilakukan untuk Bunda Maya menghadapi mantannya agar permasalahan tidak semakin melebar. Di sini ada simbol faith, keyakinan. Kemudian di simbol forgiveness, maafkan. Jadi Bunda Maya ini disarankan untuk memaafkan dari apa yang sudah dilakukan oleh mantannya agar ada perubahan di dalam kehidupan nanti. Kemudian jangan merasa dijadiin korban. Kemudian di sini ada wisdom, sikapi dengan bijaksana. Di sini disarankan untuk selalu bisa memaafkan dari apa yang sudah dilakukan oleh mantannya. Karena dengan memaafkan tidak akan sampai terjadi baku hantam. Ya sudah, biarinlah dia seperti itu. Jadi anggap saja seperti itu, abaikan saja apa yang sudah dilakukan, anggap saja itu hal-hal yang tidak perlu ditanggapin ya. Karena itu maafkan apa yang sudah dilakukan. Jangan merasa menjadikan korban atau jangan merasa jadi korban atas apa yang sudah dilakukan. Sikapi itu dengan bijaksana. Jadi seperti ini, Bunda Maya ini diharapkan untuk bisa memaafkan apa yang sudah dilakukan mantannya. Dan mungkin ada kata-kata mantan yang kurang berkenan dan merasa kurang enak di hati. Jadi sikapi hal itu dengan bijaksana. Anggap saja apa yang sudah dikatakan walaupun sakit itu adalah angin lalu. Jangan ditanggapi. Kalau ditanggapi akan semakin rame. Karena itu maafkan, jangan ditanggapi dan sikapi dengan bijaksana. Saran yang pertama seperti itu. Kemudian di sini ada simbol wake up call yang artinya terbangunkan. Apa yang dikatakan mantannya itu bisa membangkitkan amarah.
bisa membangkitkan amarah. Makanya di sini itu ada simbol ini, promise, berjanjilah. Berjanjilah untuk purification, pemurnian. Yang artinya dia ini kan kehidupan dari masa lalu. Jadi jangan terlalu ditanggapi, jangan sampai terpancing emosinya menanggapi hal-hal yang sudah dilakukan. Apalagi di sini ada aktivasi, yang artinya jangan sampai terpancing emosinya untuk menanggapinya. Karena hal itu bisa membuat masalah semakin keruh. Jika hal ini bisa dilaksanakan, yaitu tidak terpancing, tidak ikut-ikutan ngomong, berbalas-balasan apa yang sudah dilakukan, itu akan membuat kondisi menjadi enjoy, menjadi celebration, kemenangan untuk Bunda Maya ini ya. Jadi di sini di baris kedua ini Bunda Maya diminta berjanji, berjanjilah untuk tidak terpancing dengan apa yang sudah dikatakan, untuk tidak marah, untuk tidak menanggapinya dan lain sebagainya. Karena kalau ditanggapi itu akan semakin melebar dan melebar permasalahannya. Di sini diminta untuk purification, pemurnian. Kalau dia melakukan kesalahan, ya jangan ditanggapi, nanti akan semakin melebar, kasihan anak-anak. Kemudian di sini ada simbol celebration. Jika bisa melaksanakan ini, janji tidak terpancing, tidak berbalasan dan lain sebagainya, itu akan ada kemenangan di Bunda Maya. Celebration, kebahagiaan. Di sini juga ada simbol tersakiti. Ada simbol laki-laki yang ditusuk pedang. Bisa dikatakan Bunda Maya ini juga merasa sakit hati terhadap apa yang sudah dikatakan mantannya. Sampai merasa capek, lelah dengan kondisi yang seperti ini. Padahal kan mereka sudah bercerai, sudah hidup masing-masing. Kenapa masih ungkit-ungkit seperti itu? Itu dikarenakan di sini ada simbol keterkaitan, ada simbol cinta yang masih belum bisa move on ya. Cinta ini guys tidak selalu manis, cinta ini bisa pahit. Cinta karena tidak bisa legowo berakibat selalu ungkit-ungkit, berakibat selalu menertawakan, berakibat selalu menghina dan lain sebagainya. Itu karena cinta dilihat dari sisi negatif. Seseorang yang sudah tidak mencintai, dia akan cuek terhadap apa yang sudah dilakukan mantannya, terhadap apa kehidupan mantannya. Dia akan cuek, masa bodoh, tidak akan mau ngurusin lagi apapun yang dilakukan mantannya. Di sini berhubung karena ada cinta, makanya selalu ngurusin terus ya. Kemudian ada simbol matahari dan ada simbol berusaha move on dari masa lalu. Jadi Bunda Maya ini diharapkan walaupun sakit hati, ya maafkanlah apa yang sudah dilakukan mantannya. Lebih baik berjanji pada diri sendiri untuk tidak terpancing emosinya, karena di situ nanti akan ada kebahagiaan dan kebahagiaan yang hadir di dalam kehidupan Bunda Maya. Dan cobalah untuk berusaha melupakan dari masa lalu. Memang berusaha melupakan dari masa lalu itu sangat sulit, apalagi si mantan selalu ungkit ya. Jadi ada kegerahan di sini, di hati Bunda Maya ini ada kegerahan menghadapinya. Saya ini sudah bukan istrimu, saya ini sudah berpisah lama, kurang apa saya mengalah dan lain sebagainya. Dan itu membuat Bunda Maya merasa lelah dan tersakiti. Tapi di sini disarankan untuk bisa melepaskan apapun yang sudah dilakukan, jangan ditanggapin. Kalau ditanggapin makin seneng ya, karena akan makin ramai pemberitaan. Makanya di sini ada simbol promise dan purifikasi. Promise ini berjanjilah untuk tidak terpancing terhadap apa yang diomongkan, dan purification, pemurnian. Kalau dia melakukan kesalahan jangan dibalas, tapi cobalah untuk menyikapinya dengan bijak, dengan mengembalikan kepada porsinya ya. Kalau dia misalnya ngata-ngatain yang kurang bagus, Bunda Maya lebih cenderung, wah dia sudah bukan mantan saya, ngapain ngomong seperti itu. Jadi nggak usah ditanggapi lagi. Ini untuk saran-saran pada Bunda Maya agar permasalahan ini cepat selesai, dan untuk menjaga nama baik keluarganya juga, menjaga nama baik suaminya, apalagi suaminya kan bisnismen, bukan seorang artis. Jadi nama baik itu begitu harus dijaga. Apalagi di sini anak-anak sudah tumbuh dewasa, menyakiti bapaknya sama dengan juga bisa melukai hati anaknya. Menyakiti ibunya anak-anaknya juga sama dengan menyakiti hati anak-anaknya.
Bunda Maya ini harus bisa menyikapi dengan bijaksana. Karena karakter bawaan lahir itu memang sulit guys, sulit diubah. Sebenarnya karakter bawaan lahir ini bisa dibaca dari raut wajah seseorang. Nah, raut wajah ini bawaan dari lahir. Jadi wajahnya itu merupakan cerminan dari karakternya. Makanya kalau seperti itu karakter ya sudah, jangan ditanggapi karena memang sudah karakter bawaan. Dan itu bukan pada Bunda Maya saja, pada siapapun mungkin dia akan seperti itu. Karena memang karakternya seperti itu ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk Bunda Maya dan saran-sarannya. Semoga permasalahan bisa menjadi kelar, jangan ditanggapi, jangan dibalas. Lebih baik enjoy aja dengan anak-anak, dengan suami ya, agar kehidupannya lebih bahagia lagi ke depannya. Amin ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan pemberitaan berita yang viral.